Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid lagi nih. Kita akan membahas tentang nun mati atau tanwin. Jadi teman-teman, hukum nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada izhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iqlab. Dan yang keempat, ikhfa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada izhar. Jadi teman-teman, izhar artinya jelas, tampak, terang, dan nyata. Nah, izhar ini terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada izhar halqi dan yang kedua ada izhar mutlak. Kita bahas izhar halqi terlebih dahulu. Nah, kenapa dikatakan izhar halqi? Izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Kenapa seperti itu? Karena huruf izhar halqi ini berasal dari tenggorokan. Nah, huruf apa aja sih? Ada huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi ada 6 huruf yang berasal dari tenggorokan. Huruf alif dan huruf ha itu dari tenggorokan bagian dalam. Huruf ha dan ain berasal dari tenggorokan bagian tengah. Dan yang terakhir huruf kha dan ghain berasal dari tenggorokan bagian atas. Nah, jadi ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka dia disebut sebagai izhar halqi. Cara membacanya harus jelas. Apa sih yang jelas? Nah, di sini yang jelas adalah penyebutan nun mati atau tanwinnya. Jadi harus jelas, harus tampak antara penyebutan nun mati atau tanwin dan juga huruf yang ada di depannya. Nah, kita bisa lihat nih contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jika dilihat dari ayat ini yang sudah saya garis bawahi, nah ini adalah contoh izhar halqi. Jadi ketika ada nun mati bertemu dengan huruf izhar yang alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dia dibaca jelas. Di sini ada kata faman ufiya. Bacaan nun mati dan huruf ainnya harus jelas. Min akhihi. Jadi jelas, min akhihi. Dia tidak boleh didengungkan, tidak boleh seperti ini. Min akhihi, tidak boleh. Salah ya. Jadi dia harus jelas. Min akhihi. Wa adaun ilaihi. Dia tidak boleh didengungkan atau dileburkan. Gak boleh samar-samar. Dia harus jelas. Adaun ilaihi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Izhar yang kedua adalah izhar mutlak. Kenapa sih dikatakan izhar mutlak? Nah, jadi hukum ini terjadi ketika ada nun mati bertemu dengan huruf waw dan ya di dalam 4 tempat. Jadi di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata ini yang harus dibaca izhar. Nah, jadi dia izhar mutlak, maka dia wajib diizharkan, wajib dibaca jelas. Sebenarnya ini adalah pengecualian dari idgham bigunnah. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang idgham bigunnah. Nah teman-teman,
teman-teman, intinya yang harus kita ingat, izhar mutlak yang wajib kita izharkan hanya terjadi pada 4 kata di dalam Al-Quran. Seperti ini contohnya. Nah, jadi di surah Al-Baqarah ada kata ad-dunya. Contoh ayatnya adalah fit dunya wal akhirah. Nah, jadi dia tidak dibaca idgham. Jika ada orang yang membacanya fit dunya, maka itu salah. Harus dibaca dengan jelas, fit dunya. Jadi nun matinya dibaca jelas dan huruf iyanya pun terbaca dengan jelas. Yang kedua ada sinwanun. Yang ketiga ada bunyanun. Dan yang terakhir ada kinwanun. Nah, kata ini harus dibaca dengan jelas. Sekali lagi, dengan jelas. Jadi tidak boleh diidghamkan ataupun disamarkan. Nah teman-teman, jadi ada alasan kenapa 4 kata ini tidak boleh kita idghamkan. Jadi 4 kata ini dia adalah satu suku kata dalam bahasa Arab. Contohnya ad-dunya. Ad-dunya ini dalam bahasa Arab artinya adalah dunia. Jadi tidak boleh kita idghamkan, karena jika kita idghamkan ad-dunya, maka apa artinya? Kan seperti itu. Begitu juga sinwanun, bunyanun, dan kinwanun. Sudah paham teman-teman? Yang belum paham komen di bawah ya. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum.